kembali anak-anakku. Di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang sel elektrokimia. Nah, untuk lebih memahami bagaimana tentang sel elektrokimia, kita ikuti slide. Elektrokimia. Elektrokimia adalah disiplin ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Sehingga secara garis besarnya sel elektrokimia dibagi atas dua, yaitu sel Volta yang disebut juga dengan sel Galvani, di mana terjadi perubahan energi kimia atau reaksi redoks menjadi arus listrik. Dan yang kedua yaitu sel elektrolisis, di mana terjadi perubahan energi listrik menyebabkan terjadinya reaksi redoks atau energi kimia. Kita mulai dengan sel Volta. Sel Volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Komponen suatu sel Volta terdiri atas anode, katode, elektrolit, rangkaian luar, dan jembatan garam. Pada sel Volta, pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda diletakkan dalam suatu elektrolit, dihubungkan oleh rangkaian luar berupa kawat. Maka elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Aliran ini yang disebut dengan arus listrik. Arus listrik ini disebabkan adanya beda potensial antara anoda dan katoda yang dapat diketahui dari pengukuran dengan menggunakan voltmeter. Jadi, pada sel Volta, elektroda anoda terjadi reaksi oksidasi dan elektroda anoda merupakan elektroda bermuatan negatif. Sedangkan katoda adalah elektroda di mana terjadi reaksi reduksi dan katoda merupakan elektroda bermuatan positif. Susunan suatu sel Volta dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut diagram sel. Pada gambar berikut, anoda biasanya digambarkan di sebelah kiri, sedangkan katoda di sebelah kanan. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi Zn menjadi Zn2+. Di katoda terjadi reaksi reduksi ion Cu2+ menjadi Cu. Dua garis sejajar yang memisahkan antara anode dan katode menyatakan jembatan garam, sedangkan garis tunggal menyatakan batas antar fase. Yang digunakan adalah elektroda hidrogen platina, yaitu batang platina yang dimasukkan ke dalam larutan asam yang mengandung ion H+1M pada suhu 25 derajat Celcius dan melalui pipa dialirkan gas hidrogen pada batang platina dengan tekanan 1 atm. Gas hidrogen diabsorpsi oleh batang platina sehingga yang dianggap berinteraksi dengan larutan asam H+ adalah gas hidrogen atau H2. Kondisi standar itu 25 derajat Celcius 1 atm 1M. Besarnya beda potensial tersebut adalah 0,00 volt. Pada reaksinya bisa berlangsung sebagai berikut. 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. N0 atau potensial selnya itu 0,00 volt. H+ menjadi H2 itu potensial sel atau N0 itu sama dengan 0,00 volt. Elektroda hidrogen sebagai elektroda standar itu bisa kita lihat di gambar berikut. Gambar yang memperlihatkan elektroda standar hidrogen.
Kemudian, pengukuran nilai potensial suatu elektroda dilakukan dengan menyusun elektroda tersebut menjadi suatu sel elektrokimia dengan elektroda standar hidrogen platina, dan besarnya beda potensial bisa terbaca di voltmeter yang terpasang pada rangkaian luar. Itu bisa dilihat di gambar di samping. Potensial elektroda yang diukur dengan menggunakan elektroda standar disebut dengan potensial elektroda standar atau E0. Pengukuran potensial elektroda standar. Besarnya beda potensial yang terbaca pada voltmeter itu adalah 0,76 di slide sebelumnya. Berdasarkan perjanjian, potensial elektroda hidrogen adalah 0, dan fakta pengukuran menunjukkan bahwa potensial hidrogen lebih tinggi karena arus listrik mengalir dari elektroda hidrogen ke elektroda seng, sehingga besarnya potensial elektroda seng adalah min 0,76 volt. Penulisan persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Set N2 plus tambah 2 elektron menjadi set N, E0-nya sama dengan min 0,76. Atau potensial setengah sel elektroda seng ditulis seperti ini. Set N2 plus garis data set N garis set N, garis ini menunjukkan perubahannya, reaksi reduksinya. N0 sama dengan min 0,76. Pengukuran berdasarkan pengukuran potensial standar, nilai standar dari beberapa elektroda itu bisa dilihat di tabel berikut di slide ini. Bisa juga dilihat di buku cetak anak-anakku di bagian belakang. Potensial sel E0 sel merupakan selisih antara nilai potensial elektroda dari anoda dan katoda suatu sel elektrokimia. Fakta menunjukkan bahwa arus listrik bergerak dari katoda ke anoda, menunjukkan bahwa katoda mempunyai potensial lebih tinggi daripada anoda, atau listrik mengalir dari kutub yang potensial tinggi ke potensial rendah. Oleh karena itu, nilai potensial sel merupakan selisih nilai potensial katoda dikurangi anoda, atau biasa disimbolkan atau dirumuskan berikut. E0 sel, potensial sel sama dengan potensial elektroda standar di katoda dikurang potensial elektroda standar di anoda. Atau E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nilai potensial elektroda ini bisa digunakan untuk mengetahui daya oksidasi dan daya reduksi suatu zat. Semakin positif nilai oksidasi reduksi suatu zat, berarti zat tersebut semakin mudah mengalami reduksi. Dan itu berarti zat tersebut akan menjadi oksidator kuat. Sebaliknya, semakin negatif nilai potensial reduksi suatu zat, berarti zat tersebut semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Dan itu berarti zat tersebut akan menjadi reduktor kuat. Jadi, semakin positif nilai potensial reduksi standar suatu zat, semakin kuat daya pengoksidasinya atau oksidator kuat. Dan sebaliknya, semakin negatif nilai potensial reduksi standar suatu zat, semakin kuat daya reduksinya atau reduktor kuat. Kita lihat contoh soal. Diketahui elektroda sebagai berikut. Sn2 plus menjadi Sn, E0-nya min 0,14 volt. Cu2 plus menjadi Cu, E0-nya sama dengan plus 0,34 volt. Tentukan E0 sel yang dihasilkan oleh kedua sel elektroda tersebut.
Jadi kalau diperhatikan contoh soal ini, elektroda yang diketahui di atas adalah semuanya terjadi reaksi reduksi. Mari kita mulai, ada 3 cara untuk menyelesaikan soal ini. Cara pertama, Sn mempunyai E0 reduksi yang lebih kecil. Berarti Sn akan mengalami oksidasi dan Cu mengalami reduksi. Nah, sehingga di anoda reaksi oksidasi Sn, jadi yang mula-mula di soal itu reaksinya reduksi, dibalik karena dia mengalami oksidasi. Sn menjadi Sn2 plus tambah 2E, 2 elektron. E0-nya berubah tanda karena reaksi terbalik menjadi plus 0,14. Di katoda Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu, E0-nya itu plus 0,34 volt. Sehingga reaksi reduksinya kita turunkan ke bawah, elektron di sebelah kanan sama dengan sebelah kiri dihilangkan, kemudian kita jumlah. Menjadi Sn tambah Cu2 plus, menjadi Sn2 plus tambah Cu dengan N0 itu dijumlahkan itu plus 0,34 volt. Itu cara pertama. Cara kedua, pakai rumus yang tadi. Sl itu sama dengan E0 reduksi kurang E0 oksidasi. E0 reduksi itu adalah yang besar 0,34 dikurang E0 oksidasi. Oksidasi itu min 0,14 sehingga min kurang min kan jadi positif sehingga hasil akhir 0,48 volt. 0,48. Berikutnya, cara ketiga. Mohon maaf, di cara pertama hasil penjumlahan ada kesalahan, di atasnya harusnya E0 sel itu sama dengan 0,34 di cara pertama. Mohon anak-anakku perhatikan kembali. Di cara ketiga, E0 sel Sn lebih kecil daripada E0 selnya Cu. Maka Sn itu dioksidasi, Cu reduksi. Jadi boleh ditulis E sel Cu sama dengan E0 sel oksidasi tambah E0 sel reduksi. Itu plus 0,14 tambah 0,34. Hasilnya 0,48. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat anak-anakku pahami. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang pelajaran hari ini, Ibu akan mengirimkan tugas untuk anak-anakku kerjakan. Jangan lupa dikirim kembali. Salam sehat.